Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi Virtual Private Network Client to Office. Tujuan dari simulasi ini yaitu untuk mengetahui cara VPN Client to Office dan mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Jadi langsung saja, untuk yang pertama-tama kalian bisa tambahkan dulu PC-PC-nya dan routernya juga di VirtualBox. Jadi di sini saya sudah menambahkan 5 PC ya, PC A1, PC A2, PC B1, PC B2, dan PC dummy. Ya. Lalu untuk routernya ada 6 ya. Router 1, router 2, router 3, router 4, router customer A, router customer B. Jadi seperti itu. Tidak perlu ada ubahan, jadi hanya perlu diimport saja, nggak perlu di setting-setting karena nanti settingnya langsung di JNS tree-nya. Kalau sudah diimport langsung ke JNS tree-nya buat project baru. Di sini saya sudah buat ya, namanya VPN seperti ini. Langsung kalian pergi ke menu edit, ke preference, ke bagian preference, lalu pergi ke menu VirtualBox VMs yang ini. Nah, di sini saya sudah tambahkan ya. Jadi saya hapus dulu saja biar kalian paham. Nah, di sini kalian bisa pencet new. Nanti tunggu loading. Nah, di sini langsung muncul, kalian langsung finish saja. Tambahkan dulu untuk device-nya ya. Lalu routernya, ini router 1, router 2, lalu router 3, router 4, router customer A, dan router customer B. Nah, jika sudah semua, kita mulai setting di bagian PC-nya terlebih dahulu ya. Untuk PC A1, kalian bisa ubah di bagian networknya, adaptersnya kalian ubah menjadi 2 seperti ini. Lalu untuk first port name-nya kalian bisa ubah menjadi LAN. Lalu name formatnya kalian bisa biarkan default atau kalian bisa mengikuti saya seperti ini, jadi ETH seperti ini. Lalu untuk tipenya kalian ubah ke PC Net Fast 3 yang ini ya, opsi kedua. Lalu jangan lupa dicentang juga untuk allow JNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Nah, ini dicentang. Nah, setelah itu sudah. Seperti itu, jika sudah klik OK. Lalu juga di settingan PC lainnya. Adaptersnya 2, first port name, LAN, lalu enter type-nya kalian ubah menjadi ETH, lalu PC Net Fast 3, allow JNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Jika sudah klik OK, lalu PC B1, LAN, ini internet, PC Net Fast 3, lalu JNS3, lalu PC B2, adapter 2, lalu LAN, name formatnya ETH saja, tipenya PC Net Fast 3, lalu JNS3-nya jangan lupa dicentang lagi. Jika sudah, klik OK. Nah, untuk PC dummy-nya ini tidak perlu disetting ya, karena buat setting router 1 sampai router 4 saja ini. Karena tidak bisa dijalankan atau terkoneksi di PC A1 dan PC B1-nya. Jadi langsung saja ke routernya. Untuk router 1 dulu ya. Untuk router 1 ini kalian bisa ganti adapternya sebanyak 5 buah. Untuk first port name-nya kalian biarkan kosong saja. Lalu name formatnya ETH ya, terserah. Kalian bisa pakai Ethernet tadi ya atau default saja. Tapi di sini saya pakai ETH saja biar pendek. Lalu allow JNS3 to use any configured virtual adapter. Nah, ini dicentang. Nah, jika sudah kalian pergi ke simbol untuk mengubah simbol routernya.
Ini kan tadi defaultnya gambarnya PC ya, jadi kita ubah menjadi router. Dan kita cari router seperti ini. Nah, di sini pilih router biasa ya, jangan router firewall. Jika sudah, klik OK. Ini kalian copy saja biar nanti gampang. Nah, jika sudah semua, adapter 5, first port name-nya biarkan kosong, name format ETH, lalu tipenya PCNet Fast 3, allow GNS3 to use any configured virtual adapter, virtual box adapter. Lalu jika sudah, klik OK. Lalu kembali lagi untuk setting di router 2-nya, sama seperti router 1. Adaptersnya 5, first port name-nya kosong saja. Name format biarkan default atau kalian bisa ikutin settingan saya. Lalu untuk tipenya PCNet Fast 3, lalu jangan lupa juga dicentang allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Lalu untuk simbol kalian tinggal pastekan saja yang tadi ya. Nah, seperti ini jadinya. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini langsung berubah lagi. Lalu untuk settingan router 3 dan 4 sama ya, seperti sebelumnya. Adaptersnya 5, name format ETH, PCNet Fast 3, allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Lalu simbolnya router. Jika sudah, klik OK. Lalu router 4 juga. Adapters 5, name format ETH, PCNet Fast 3, lalu dicentang. Untuk simbolnya kita pastekan. Jika sudah, klik OK. Jika sudah semua, kita beralih ke router customer A dan router customer B. Kita edit sama seperti sebelumnya, cuma hanya beda simbol saja. PCNet Fast 3 dicentang. Lalu untuk simbolnya kita gunakan router firewall yang ada firewallnya. Kita cari dengan filternya router seperti ini. Pilih router firewall yang ini. Jika sudah, klik OK. Kita copy dulu. Lalu sama juga. Adapters 5, Ethernet. Kita perpendek jadi ETH, lalu PCNet Fast 3, allow GNS3 to use any configured virtual adapter. Ini kita paste di sini. Jika sudah, klik OK. Nah, jika sudah semua, klik apply, lalu OK. Nah, nanti bakal muncul semuanya di sini ya. Lalu selanjutnya kita buat topologinya. Topologinya seperti ini. Kita masukkan dulu router 1, router 2, router 3, dan router 4-nya. Kita zoom out dulu. Seperti ini. Kita rapikan. Lalu kita tambahkan PC dummy-nya di atasnya router 2. Jadi di sini ya. Lalu selanjutnya kita tambahkan router customer A dan router customer B di router customer A di samping kirinya router 1 dan router customer B di samping kanannya router 3. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk di bawahnya PC dummy kita tambahkan Ethernet switch di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan juga Ethernet switch di bawahnya router customer A dan router customer B. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan PC A dan PC B-nya. PC A di bagian customer A dan PC B di bagian router customer B. Seperti ini. Aduh,
Nah, jika sudah seperti ini, kita sambungkan kabel-kabelnya. Yang pertama kita mulai dari router atau PC dummy. Jangan sih, kita mulai dari customer A saja dulu. Dari customer A kita Ethernet 0, lalu ke Ethernet 2. Lalu router 2 Ethernet 0 ke router 1 itu Ethernet 0 ya. Ethernet 0 seperti ini. Lalu router 2 ke router 4 kita gunakan Ethernet 2 ke Ethernet 1. Router 2 ke router 3 kita gunakan Ethernet 1 ke Ethernet 0. Lalu Ethernet router 3 ke router customer B kita gunakan Ether 2. Ether 2 ke Ether 0. Lalu kita kembali lagi ke router customer A. Di customer A ini kita Ethernet 1 ke switch-nya kita gunakan Ethernet 0. Lalu untuk ke PC-PC-nya kita gunakan Ethernet 1 ke LAN ya untuk PC 1 dan Ethernet 2 ke PC 2. PC A2 ya. Lalu kita beralih ke router customer B. Kita gunakan Ethernet 1 ke switch-nya yaitu ke Ethernet 0. Sama ya seperti yang di PC A. Jadi Ethernet 1 nyambung ke PC B1 dan Ethernet 2 nyambung ke PC B2. Lalu untuk ke router 4 ke router 3 kita gunakan Ethernet 2 ke Ethernet 1. Lalu router 4 ke router 1 kita gunakan Ethernet 0 lalu Ethernet 1 seperti ini. Nah, jika sudah kita ke bagian switch-nya. Switch untuk PC dummy kita atur menjadi Ethernet 0. Ethernet 0 ke router 1 lalu disambungkan ke Ethernet 3. Lalu switch-nya Ethernet 1 ke router 2 Ethernet 3. Lalu switch-nya Ethernet 2 ke router 3 kita gunakan Ethernet 3. Lalu switch-nya lagi Ethernet 3 ke router 4 kita gunakan Ethernet 3. Lalu kita sambungkan PC dummy-nya Ethernet 0 ke switch-nya jadi Ethernet 4 di sini. Ya, jika sudah jadi topologinya seperti ini, langsung di start saja. Lalu kita tunggu untuk semua device-nya menyala.
sudah menyala semua. Selanjutnya untuk mempermudah pengenalan routernya, jadi kita ke router 1 dulu di bagian terminal. Untuk loginnya kalian bisa seperti ini ya. Aduh, maaf sebelumnya, sebentar ya, maaf, sedikit perubahan di bagian PC dummy-nya ya. Kalian bisa ke preference, lalu ke VirtualBox ya, ke VirtualBox, lalu setting PC dummy-nya juga. Ternyata untuk adaptersnya satu saja. Untuk name format biarkan default, first port name-nya juga default. Untuk tipenya ini kalian ubah ke PC NetFast 3, lalu jangan lupa dicentang juga untuk allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Nah, gitu saja setelannya. Jika sudah, klik apply lalu OK ya. Di sini saya sudah apply ya. Nah, selanjutnya untuk biar gampang mengenali router-routernya, jadi kita ubah dulu namanya. Kita login. Nah, secara default nama routernya kan R1 sudah kita namai, tapi dalam sistemnya itu masih belum dinamakan sebagai router 1 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat admin@mikrotik. Nah, ini mikrotik ini nama routernya. Jadi secara sistem masih belum berubah ya. Jadi untuk mengubah namanya itu kalian ketikkan komennya seperti ini ya. Sys identity set name sama dengan R1 seperti ini. Jika sudah, kalian klik enter, namanya langsung berubah menjadi R1. Nah, jika sudah, lakukan hal yang serupa untuk router 1, router 2, router 3, router 4, router customer A dan router customer B. Jadi seperti itu ya. Kita login dulu dengan admin, dengan passwordnya blank ya. Lalu kita ketikkan lagi sys identity set name sama dengan R2 seperti ini. Nah, sudah, lalu beralih ke router 3. Router 3, kita admin, login, passwordnya blank, sys identity set name sama dengan R3 seperti ini. Lalu beralih lagi ke router 4. Admin kecil semua ya, admin, password blank, sys identity set name sama dengan R4 seperti ini. Lalu beralih lagi ke router customer A, admin, lalu sys identity set name sama dengan rcas A seperti ini. Lalu yang cas B, admin, sys identity set name sama dengan rcas B seperti ini. Nah, jika sudah, kita tutup, lalu beralih ke PC A1 terlebih dahulu ya. Untuk PC A1 kalian bisa buka network connection ya, untuk atur IP-nya terlebih dahulu. Yang pertama ya, jangan yang local area connection 2, yang pertama saja yang tidak ada angkanya. Lalu selanjutnya ke properties, ke internet protocol, use the following IP address. Untuk IP address-nya yaitu untuk PC A1, untuk PC A1 itu 192, waduh keliru, 192.168.1.11 dengan subnet masknya 24, dengan gateway-nya yaitu 192.168.1.10. Jika sudah, klik OK. Nah, langsung terkoneksi. Jika sudah, minimize, lalu beralih ke PC A2. PC A2 kita full screen. Lalu sebelumnya, sebelum setting IP-nya kita buka device manager dulu. Salah.
device manager, Windows plus R, di dev mgmt.msc seperti ini. Kita enter, lalu ke bagian network adapters, lalu AMD PCNet family, PCI Ethernet adapter, lalu ke bagian advance, lalu ke network address. Untuk value-nya kita atur manual. Di PCA 2 ini kita setel 080027E1 442, maaf salah, E1 334B seperti ini. Jika sudah, klik OK. Lalu kita cek di command prompt ipconfig/all seperti ini. Nah, berubah ya, E1 334B. Ini bertujuan untuk biar tidak ada bentrokan dengan alamat yang sama ya. Soalnya value alamatnya itu secara default itu sama. Jadi perlu dirubah biar bisa berkoneksi satu sama lain. Ya. Selanjutnya kita tutup, kita atur IP-nya. Local area connection yang tidak ada angkanya. Kita ke properties, internet protocol, use the following IP address. Untuk IP address PCA 2 ini kita atur ke 192.168.1.12 dengan subnet masknya 24 ya, default. Jadi default gateway-nya 192.168.1.10. Jika sudah, klik OK. Oke. Kita tunggu loadingnya lama ini. Nah, terkoneksi. Jika sudah, klik close, lalu close lagi. Kita beralih ke PC B1. Kita B1. Nah, sebagai contoh ya, kita lihat di command prompt sebelum di setting ya, ipconfig/all, sebelum diubah jaringan alamatnya, kita bandingkan sama PC A1. PC A1 ipconfig/all. Nah, di sini kalian bisa lihat alamat physical address-nya 080027E145.3C. Kita bandingkan pada PC B1 ya. Nah, sama kan? Physical address-nya 080027E145.3C. Nah, jika alamat ini sama, maka kalau kita misal kita ping ya, misal dari PC B1 ke PC A1 itu tidak bakal bisa. Jadi bakal request timeout karena alamatnya sama. Jadi sebelum itu kita ubah dulu alamatnya dengan cara kita masuk ke device manager dev mgmt.msc. Untuk membuka run ini kalian bisa menggunakan tombol kombinasi Windows plus R ya. Jika sudah diketikkan dev mgmt.msc, kita klik OK. Lalu kita buka network adapters, pilih yang pertama bukan hashtag 2 ya. Lalu ke bagian advance, ke network address. Untuk value-nya kita set di 080027, aduh belum keketik, 0800E1 E1442E seperti ini. Jika sudah, klik OK. Lalu kita cek di command prompt-nya ipconfig/all. Nah, berubah jaringannya menjadi 27E1442E. Nah, jika sudah seperti itu, sudah berubah alamatnya, kita atur IP address-nya. Kita ke properties, internet protocol, use the following IP address dengan IP statiknya yaitu 192.168.2.11 seperti ini. Dengan subnet masknya 24, lalu default gateway-nya 192.168.2.10. Jika sudah, klik OK, lalu OK. Kita tunggu sampai terkoneksi. Cukup lama. Nah, sudah terkoneksi ya. Kita close, lalu close lagi. Kita beralih ke PC B2. Ke B2 ini kita buka lagi device manager dev mgmt.msc, klik OK, network adapters, AMD PCNet family.
ke menu advance, network address, value-nya kita atur manual dengan 080027E13331F. Ya, jika sudah klik OK. Lalu kita tutup, kita buka cmd ipconfig /all. Sudah berubah ya, 331F. Lalu selanjutnya kita atur IP address-nya, yaitu 192.168.2.12 dengan subnet mask-nya default 24, dengan default gateway-nya yaitu 192.168.2.10. Jika sudah, klik OK. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terkoneksi. Kita close, lalu close. Nah, jika sudah semua, kita beralih ke PC A1 ya. Kita buka aplikasi Winbox-nya untuk membuka mikrotik. Kita klik titik tiganya, lalu klik MAC address-nya ya, jangan IP address. Kita klik MAC address-nya saja, lalu kita connect. Lalu tunggu downloading plugins-nya dari mikrotiknya. Juga jika sudah masuk ya seperti ini, kita ke menu IP, lalu ke addresses, kita tambahkan IP addressnya yaitu 111.10/24 dengan networknya yaitu 111.0. Untuk interface-nya enter 1. Jika sudah, klik apply, oke. Kita tambahkan lagi untuk gateway PC-nya, PC A ya, dengan IP address-nya 192.168.1.10/24 dengan gateway-nya 192.168.1.0 seperti ini. Interface-nya Ether 2. Jika sudah, klik apply lalu OK. Lalu kita beralih ke PC B ya, PC B1. Kita buka Winbox -3, klik MAC address-nya, kita connect, tunggu plugins-nya terdownload. Sudah terbuka, kita buka IP addresses ya. Kita tambahkan untuk PC B1 ini yaitu IP-nya 222.10/24 dengan gateway-nya 222.0 seperti ini. Interface-nya benar Ether 1. Jika sudah, klik apply lalu OK. Kita tambahkan lagi untuk PCB-nya, gateway PCB. Jadi 192.168.2.10/24. Gate-nya 192.168.2.0. Untuk interface Ether 2 ya. Klik apply lalu OK. Jika sudah seperti ini, kita beralih ke PC dummy untuk setting IP address-nya. Mana PC dummy? Ini dia PC dummy-nya. Kita buka Winbox, lalu klik 3. Nah, di sini fungsinya identity change-nya ya. Jadi kita bisa mengetahui mana router 1, router 2, router 3, dan router 4. Di sini kita atur dulu untuk router 1. Jadi kita masuk ke router 1 dulu.
IP address menunya ya. Lalu kita tambahkan untuk router 1 yaitu 111/24 dengan networknya 111.0, interface-nya Ether 3. Sudah klik apply, oke. Tambahkan lagi untuk router 1 ke router 2 nya yaitu 12.12.12.1/24 dengan gate-nya 12.12.12.0. Interface-nya udah benar ya, Ether 1. Kita tambahkan lagi untuk ke router 4 14.14.14.1/24 dengan gateway-nya 14.14.14.0 dengan interface-nya Ether 2 ya. Kita apply lalu oke. Pastikan semuanya ada subnet mask-nya ya, /24 ini. Untuk pastikan juga untuk interface-nya jangan sampai salah. Jika sudah, kita buka lagi Winbox-nya. Lalu kita beralih ke router 2. Ini router 2 ya. Kita tutup dulu untuk router 1. Ke bagian menu IP address kita tambahkan 12.12.12.2/24 dengan networknya 12.12.12.0, interface Ether 1. Klik apply lalu oke. Dan kita tambahkan lagi 23.23.23.2/24 yang menuju ke router 2 ke router 3 dengan gateway-nya 23.23.23.0. Ini Ether 2. Jika sudah, klik apply lalu oke. Tambahkan lagi 24.24.24.2/24. Ini ke router 4 ya, dari router 2 dengan gateway-nya 24.24.24.0/ enggak perlu slash, hanya 0 seperti ini ya, Ether 3. Jika sudah, klik apply lalu oke. Jika sudah, kita tutup dulu. Kita buka router 3. Router 3 mana? Nah, ini kita connect IP address. Kita tambahkan lagi router 3 ini. Yang pertama 222.3/24 dengan gateway-nya 222.0. Lalu interface-nya Ether 3. Klik apply lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk router 3 ini ke router 2 23.23.23/24 dengan gateway-nya 23.23.23.0, interface Ether 1 udah benar. Dan kita tambahkan lagi ke router 4 24.24.24.3/24 dengan gateway-nya 24.24.24.0, interface Ether 3. Ini lalu kita apply lalu oke. Waduh, ada yang salah. 2323 ini harusnya Ether 2 ya. Ya iya. Ini interface Ether 2. Lalu untuk ini router 3 tuh ya. Wah, salah ini. Ini harusnya salah. Maaf. Kita buat ulang dulu. Ini salah. Router 3 yang awal ini 2223/24 dengan gateway-nya 2220, interface Ether 3. Klik apply oke. Ether 3 lagi 23.23.23.3/24, gateway-nya 23.23.23.0, Ether 1 ya. Ini udah benar. Lalu kita tambahkan lagi 34.34.34.3/24 dengan networknya 34.34.34.0 Ether 2 seperti ini. Jika sudah, klik apply lalu oke.
Pastikan benar lagi, Ether 1 2323, Ether 2 nya 3434, lalu Ether 3 222. Oke, sudah benar. Lalu kita beralih ke router 4. Router 4 ya. Lalu IP address lagi. Tambahkan. Untuk yang pertama 14.14.14.4/24. Gateway-nya 14.14.14.0. Untuk interface Ether 1 udah benar. Kita tambahkan lagi 24.24.4/24. Gateway-nya 24.24.24.0. Interface Ether 2. Kita apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi 34.34.34/24. Untuk gateway-nya 34.34.34.0 dengan interface Ether 3. Jadi sudah, klik apply, lalu oke. Ini menuju ke router 1, router 4, router 2, router 4, router 3, router 4. Pastikan sudah benar semua untuk interface-nya. Ether 1 14.14, Ether 2 24.24, Ether 3 34.34. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita melakukan routing OSPF-nya. Jadi balik lagi ke router 1, ke bagian routing, lalu ke menu OSPF, ke bagian network ya. Di bagian network kalian tambahkan, kita tambahkan untuk router 1 ini kita tambahkan 111.0/24. Areanya backbone ya, default saja. Kita tambahkan lagi 12.12.12.0/24, masih sama backbone. Tambahkan lagi 14.14.14.0/24, masih sama backbone ya. Lalu kita beralih ke router 2. Di bagian routing, lalu OSPF network kita tambahkan 12.12.12.0/24. Kita apply, lalu oke. Tambahkan lagi 23.23.23.0/24, masih backbone, biarkan default ya. Lalu 24.24.24.0/24. Klik apply, lalu oke. Kita beralih ke router 3, ke routing OSPF, ke bagian network kita tambahkan 222.0/24. Kita apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi 23.23.23.0/24. Klik apply, lalu oke. Bukan lagi 34.34.34.0/24. Klik apply, lalu oke. Lalu ke router 4, ke bagian routing, lalu OSPF, ke network kita tambahkan 14.14.14.0/24. Kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi 24.24.24.0/24. Klik apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi 34.34.34.0/24, area backbone. Klik apply, lalu oke. Oke, jika sudah semua ya, kita beralih ke router customer A, yang mana di root PC A1. Nah, di customer A ini kita ke bagian default gateway. Default gateway itu di mana? IP route, ke bagian routes. Nah, di sini kalian tambahkan ya destination untuk untuk destination addressnya biarkan 0 ya. Untuk gateway-nya langsung kalian ketik satu-satu.
111 seperti ini. Biarkan default ya destination address-nya. Jika sudah, klik apply lalu oke. Nah, di sini langsung muncul 1111 reachable ether 1. Kita beralih ke router customer B yang mana di PC B1 di bagian IP, lalu ke routes. Mana routes? Ya, keliru. Di bagian routes kita tambahkan, biarkan default destination address, ini kalian tambahkan menjadi 2223 seperti ini. Jika sudah, klik apply lalu oke. Langsung reachable ether 1. Lalu selanjutnya kita setting firewallnya untuk NAT ya. Di bagian IP ke firewall, lalu ke bagian NAT kita tambahkan chain src NAT ya untuk chainnya. Lalu out interface ether 1, lalu ke bagian action kalian ubah menjadi masquerade. Jika sudah, klik apply lalu oke. Lakukan hal yang serupa untuk router customer A ya. Di bagian IP lalu firewall ke bagian NAT kita tambahkan chainnya src NAT out interface ether 1 dengan actionnya masquerade. Nah, jika sudah, klik apply lalu oke. Lalu selanjutnya kita coba ping ya. Kita coba ping dari seperti ini ya. Kita buka notepad. Untuk RCAS A. Satu. Kita tutup dulu nih. Lalu 222.10 92.98.2.11. Untuk R customer B 2223 111 10 92 salah ya. Ini bakal jadi chartnya ya. Jadi kita testing ping dulu ya. Jadi kita coba dulu dari terminal customer A. Kita buka terminal. Ini terminal di sini. Kalian coba ping ya. Jadi ping 111. Nah, jika bisa seperti ini, kita bisa centang V seperti ini. Jika sudah, Ctrl C. Lalu kita ping lagi ke destinasi selanjutnya, yaitu ping 222.10. Nah, di sini bisa ya. Jika bisa, kita centang lagi ke CV. Lalu kita Ctrl C. Kita coba ping dari ke PCB ya. Jadi ping 192.168 2.11. Kita coba. Nah, di sini net unreachable, jadi tidak bisa. Jadi kita X. Kita coba dari command prompt-nya. Ping 111. Di sini bisa. Kita coba ping 222.10.
juga bisa. Kita coba ping 192.168.2.11. Nah, di sini tidak bisa. Jadi benar ya, sesuai dengan yang di terminal Mikrotik. Lalu selanjutnya ini untuk itu ya, sebentar. Ini untuk ping. Ini kita copy. Ini untuk tracer. Lalu beralih ke PCB ya, PCB 1, masih PCA, PCB. Kita coba buka new terminal di router customer B. Kita coba ping 2223. Apakah bisa? Ya, bisa ya. Langsung merespon. Jadi kita catat dulu. Untuk 2233 ini bisa. Jadi kita V seperti ini. Lalu untuk destinasi kedua yaitu ping 11110, enter, bisa ya, langsung terhubung. Kita catat lagi V, lalu ke PC A1 yaitu ping 192.168.1.11. Jelas tidak bisa ya, karena pengetesan kita sebelumnya yang PC A1 ke PC B1 juga tidak bisa, otomatis ya pakai loss 100%. Jadi tidak bisa X seperti ini. Lalu kita coba tracer. Kita buka command prompt dulu, tes yang sebelumnya. Ping 2223 bisa ya. Ping 11110 juga bisa. Kita ping 192.168.1.11 tidak bisa. Ya, selanjutnya kita beralih lagi ke PCA ya, ke PCA 1. Kita coba tracer untuk di terminal Mikrotik dulu ya. Jadi dengan cara tool trace route. Trace route-nya kita mulai dari 11 dulu ya. Jadi 111. Oh, salah. Ini harusnya kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Jadi di sini 111, jadi langsung kita catat dulu. Ini bisa. Lalu selanjutnya ke 22210. Nah, di sini muncul 111, lalu router 1 ke router 2, router 3 ke router 4, lalu ke router customer B. Jadi bisa ya. Kita catat. Lalu ke PC B1. Ya, tidak bisa, stuck di itu ya, router customer A. Jadi tidak bisa ini. Kita X. Kita coba di command prompt-nya dengan cara tracer 111. Ya, langsung bisa. Selanjutnya 222.10 juga bisa ya, langsung seperti ini. Kalau di terminal tidak bisa, di command prompt harusnya juga tidak bisa. Jadi gak apa-apa, kita coba saja 192.168.2.11. Ya, tidak bisa, destination net unreachable, langsung dari router customer A nya. Jadi tidak bisa.
Kita tes selanjutnya di PC B1. Lalu PC B1 kita ketikkan tool trace route. Untuk IP-nya ke itu ya, router customer B dulu, 2223. Ya, muncul. Bisa ya. Jadi kita tanda IV. Lalu selanjutnya trace route ke customer A, router customer A. Jadi 11110 seperti ini. Kita enter. Nah, muncul ya dari router customer B ke router 3 ke router 2, router 2, router 1, lalu ke router customer A. Jadi bisa kita catat. Lalu selanjutnya kita trace route ke PC A1. Jadi 192.168.1.11. Jelas tidak bisa karena pengetesan kita sebelumnya juga tidak bisa. Jadi langsung direspon dari router customer B kalau destination unreachable. Jadi Ctrl C, kita X seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat pengetesan untuk VPN-nya. Karena dasar dari video ini dibuat untuk pengetesan VPN ya. Jadi kita buat chart VPN-nya dulu, VPN seperti ini. Nanti dulu saja. Kita ke router customer A di PC A1 ya. Selanjutnya ke menu, sebentar, saya hapus dulu. Kalian pergi ke menu itu ya, masih di MikroTik, ke menu triple P ini. Lalu kalian klik tombol PPTP server ya. Lalu kalian enable ini. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Nah, jika sudah, kalian pergi ke menu secrets ini ya, secrets. Lalu kalian tambahkan ini. Lalu set username dan passwordnya. Di sini saya gunakan user 1, lalu passwordnya user 1 seperti ini. Ini tidak bisa lihat ya. Untuk servisnya kalian atur ke PPTP. Lalu untuk local addressnya kalian atur 10.10.100. 10.10.10.1 ya. Untuk red mode addressnya 10.10.10.2 seperti ini. Jika sudah, klik apply lalu OK. Nah, jika sudah, kalian pergi ke PC B1 ya. Lalu kalian buka network connection ya. Lalu di sini kalian pada network task kalian buka klik create new connection di sini. Nah, di sini kalian next saja. Lalu pilih opsi kedua ya, connect to the network at my workplace ya. Di sini klik, lalu pilih virtual private network connection. Jika sudah, klik next. Untuk company name-nya kalian bisa namakan seperti ini ya, VPN to Aircast A seperti ini. Jika sudah, klik next. Untuk IP-nya kalian set jadi 111.10. Nah, jika sudah, klik next lagi. Lalu kalian centang add a shortcut to this connection to my desktop. Jika sudah, klik finish. Nah, ini bakal langsung muncul ya. Jika muncul, kalian masukkan username dan password yang kalian sudah set tadi ya. Di sini saya set tadi username-nya user 1 dengan passwordnya user 1 juga. Lalu centang. Di sini biarkan default ya, me only saja. Jika sudah, klik connect. Nah, di sini langsung muncul kalau sudah terkoneksi ya. Jika sudah berhasil terkoneksi, kita coba ping ya. Sebelum itu kita buat chartnya dulu. Di sini kita coba dari PC A1, PC A2,
PC B1, PC B2. Ini before, after. Untuk before-nya yaitu 192.168.2.11. Ini juga sama, 192.168.2.11. 192.168.2.11, 192.168, 198, 1.11, 192, 1.11, 192, 1.11, 1.11. Oke, selanjutnya kita buka command prompt terlebih dahulu. Kita clear dulu ini CLS, lalu kita coba cek IP dari PC B1 dengan cara IP config. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk VPN-nya kita dengan IP address-nya 10.10.10.2 ya, sama yang kita setting tadi di router customer A. Selanjutnya kita coba ping dari PC B1 ini. Kita coba dari terminal saja dulu. Kita tutup, kita buka new terminal lagi. Lalu kita coba ping 192.168.2.11. Di sini bisa ya. Di sini bisa, jadi kita centang dulu yang after. Lalu kita coba PC A2. Hmm. 2.11. Oh maaf, jadi ini salah ya. Jadi harusnya kita ke PC A1. Kita coba cek ping dari new terminal ini dari command prompt ternyata. Jadi kita CLS seperti ini. Kita coba ping PC B1 ya. Jadi 192.168.2.11. Kita coba ya, destination unreachable, jadi tidak bisa ya. Jadi ini X. Lalu PC A2, kita coba PC A2, kita buka command prompt, kita klik dulu CLS, kita coba 192.168.2. Maaf, ping 192.168.2.11 juga tidak bisa. Jadi ini X. Lalu PC B1 ping 192.168.2.1.11. Ya, bisa ya. Jadi ini bisa. Jadi kita centang V seperti ini. Lalu untuk B2, PC B2, kita buka command prompt, lalu pingkan ping 192.168.1.11. Tidak bisa ya, hanya PC B1 saja yang menggunakan VPN. Jadi ini X, hanya PC B1 saja. Lalu kita coba jika dimatikan VPN-nya. PC B1
Kita matikan dulu VPN-nya, disconnect. Lalu kita coba lagi dari awal, dari PC A1, ping 1, masih sama ya, ping 192.168.2.11, tidak bisa. Tidak bisa ya. Lalu ke PC A2 juga tidak bisa. Lalu PC B1 111 juga tidak bisa. Lalu PC B2 111 juga tidak bisa. Jadi X semua ya. Karena ini pengetesannya tadi menggunakan CMD semua ya. Jadi kita coba pakai terminal dari itu customer A. Jadi kita coba, ini masih terputus ya VPN-nya. Jadi kita ping 192.168.2.11. Kita coba ping unreachable. Jadi tidak bisa, ini double X ya. Lalu kita coba dari PC A2, harusnya sama sih, soalnya karena sama router customer A. Tapi kita coba aja. Kita coba new terminal ping 192.168.2.11 juga tidak bisa ya. Kita X, double X. Lalu kita coba ke PC B1. PC B1 dari terminal ya, ping 192.168.1.11. Tidak bisa. Jadi double X juga. Lalu PC B2 juga dari itu. Basically sama ya. Karena PC B1, PC B2 itu nyambung ke router customer B. Jadi basically sama. Tapi nggak apa. Kita coba aja ya. Tidak bisa juga. Jadi X. Lalu kita coba lagi dari PC B1. Kita koneksikan lagi VPN ke itu. Jadi user 1. Nah, kita connect. Nah, kita coba lagi dari PC A1. PC A1 ya. Kita coba ping 192.168.2.11. Masih tidak bisa, jadi double X. Lalu ke PC A2 2.11 ya, unreachable juga. Lalu beralih ke PC B1. PC B1 ya. Kita coba ping 1.11 unreachable. Tapi kita coba di sini ping bisa ya. Tapi di sini tidak bisa. Nah, itu perbedaannya. PC A2 tidak bisa, PC B1 ini jadi tidak bisa. Lalu PC B2 juga tidak bisa.
Terus selanjutnya kita coba tracer ya. Ini nyala ya, customer A. Kita coba dari A1 saja. Kita coba di terminal semua ya, jadi tool trace route 92.98.2.11 nggak bisa, jadi tidak bisa ya. Sebentar, trace afternya tidak bisa, jadi kita X lalu 2.11, ini A1 lalu ke A2 sama trace route 92.68.2.11 juga tidak bisa, kita centang X lalu ke PCB1 ke terminal, kita ping tracer tool trace route 192.168.2.11 juga tidak bisa ya, network unreachable seperti ini, jadi tidak bisa. Kita coba juga di PC B2, tool trace route 92.168.1.11 ya, tidak bisa, langsung dari router customer B nya. Lalu coba kita matikan. Customer B ya, kita mulai dari customer B. Ini PC B1, jadi trace route juga tidak bisa. B1 X nggak bisa. Kembali ke tuh PC B2, trace route juga tidak bisa ya. X beralih ke PC A1 tidak bisa juga, langsung dari router customer A nya. Lalu ke PC A2 tidak bisa juga ya. Jadi kesimpulannya ini VPN ini hanya bisa digunakan di satu device saja ya, jadi tidak bisa tersambung di Mikrotik karena hanya satu akun per satu device. Jadi device yang tersambung dengan VPN tidak bakal bisa tersambung di router ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuai pengetesannya ya. Di sini first row-nya CMD, kita lihat di PC1, PC A1, A2, PC1, B2-nya ini semuanya gagal di CMD dan terminal. Tapi setelah VPN-nya nyala, begitu juga di PC A1, A2, B1, B2. Di sini yang sukses hanya PC B1 di ping CMD, di ping CMD saja. Jadi seperti itu ya. Jadi hanya bisa digunakan satu device.
router tidak bisa melakukan VPN connection juga, kecuali kalau di setting di routernya seperti itu. Bagaimana kalau kita coba di PC B1 kita koneksikan ke VPN, lalu kita coba tracer di CMT-nya, tracer 192.168.1.11. Kita coba. Nah, di sini destinasinya langsung muncul ya, dari dari router customer A langsung ke PC A1. Jadi seperti itu. Jadi koneksinya seperti ini. Dari PC B1 ini langsung loncat ke router customer A, langsung ke PC A1 terkirim seperti itu. Jadi PC A1 reply ke router customer A, lalu kirim langsung ke PC B1. Jadi topologinya seperti itu. Jadi tidak perlu melewati PC B1 ke switch 2, ke router customer B1, router 3, router 2, router 1, customer A ke A1. Itu jadi lama. Jadi VPN ya sesuai namanya, Virtual Private Network. Jadi tidak perlu melewati router-router publik seperti ini ya. Jadi seperti itu. Ya, begitulah simulasi dari Virtual Private Network client to office ya. Seperti itu cara mensimulasikan VPN menggunakan PPTP client to office. Ya, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.